Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, melalui program ini saya rindu setiap kita umat Tuhan terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya Alkitab jelas mencatat langit dan bumi akan berlalu tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Maksudnya apa? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang pasti digenapi adalah kebenaran firman Tuhan itu. Sebabnya Rasul Paulus mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Percaya akan janji Tuhan, percaya bahwa mujizat masih terjadi sampai hari ini, percaya bahwa selalu ada jalan keluar buat orang yang berharap dan berserah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat bersama-sama dengan saya. Kita bagikan kembali renungan singkat ini sehingga bukan hanya kita yang diberkati melalui program Bible and Coffee ini, tetapi banyak orang, banyak jiwa mengalami lawatan Tuhan dan pada akhirnya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Mari kita berdoa, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur karena kembali kami diberikan kesempatan untuk merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang membersihkan hidup kami, firman-Mu yang memurnikan hati kami, firman-Mu yang menuntun kami dalam seluruh jalan-jalan-Mu yang sempurna. Sehingga kami tidak lagi tinggal dalam kegelapan, tapi kami tinggal dalam terang yang ajaib bersama-sama dengan Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-31, Mazmur 31 ayatnya yang ke-20, pemazmur bilang begini, alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Saya ulangi sekali lagi, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 31 ayat 20, alangkah limpahnya kebaikan Tuhan yang telah Tuhan simpan bagi orang yang takut akan Dia. Pemazmur menyadari bahwa Tuhan sangat melimpahkan kebaikannya dalam kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan ketika pemazmur menyampaikan hal ini, pemazmur bukan dalam sedang keadaan yang baik. Dia sedang diperhadapkan dengan pergumulan demi pergumulan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tapi dia menyadari bahwa Tuhan selalu baik. Tuhan melimpahkan kebaikannya yang Tuhan telah siapkan, Tuhan telah prepare, Tuhan akan nyatakan. Karena itu selanjutnya pemazmur bilang, yang telah Kau lakukan. Jadi bukan hanya disimpan buat orang-orang yang takut akan Tuhan, tapi Tuhan juga menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan, dalam kehidupan orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan, mau gak kita ngalamin kebaikan Tuhan? Karena kebaikan Tuhan akan berlimpah. Apa maksudnya berlimpah? Tidak akan pernah habis dalam kehidupan saudara dan saya. Betul, kita masih diperhadapkan dengan pergumulan demi pergumulan, tantangan hidup demi tantangan hidup, masalah demi masalah. Tapi kalau kelimpahan akan kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup kita, selalu saja saya bilang ada aja jalan-jalan keluar yang Tuhan sediakan. Ada saja kekejutan-kekejutan yang baik yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita, khusus buat orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang berlindung pada Tuhan. Amin. Saya mengajak setiap kita umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, ayo miliki hati yang takut akan Tuhan. Miliki hati yang mau selalu berlindung kepada Tuhan. Sebab engkau akan melihat bukan hanya kita, tapi anak cucu kita juga akan mengalami berkat kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Dalam Mazmur 84 ayat yang ke-12, Mazmur 84 ayat 12, pemazmur bilang begini, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan.
Ia tidak menahan kebaikan. Perhatikan kata-kata ini. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidupnya tidak bercela. Jadi Tuhan tuh tidak pernah berhutang kebaikan buat saudara dan saya. Kalau memang Tuhan lihat kita layak diberi, maka Tuhan akan beri. Bukan cuma sedikit, bukan cuma banyak, tetapi berlimpah. Alkitab katakan, berlimpah kebaikan Tuhan. Sehingga akhirnya kita akan terkagum-kagum dengan cara Tuhan, dengan karya Tuhan. Ih, kok bisa ya terjadi seperti ini? Oh, kok bisa ya terjadi seperti itu? Kenapa? Karena kebaikan Tuhan itu berlimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Pemazmur tahu betul akan hal ini, sehingga ketika dia diperhadapkan dengan pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah, yang dia pegang bukanlah kekuatan dia, yang dia pegang bukanlah apa yang dia bisa lakukan, tapi yang dia pegang adalah hidupku berdasarkan kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Bahkan di dalam Mazmur 68 ayat yang ke-11, pemazmur bilang begini, sehingga kawanan hewanmu menetap di sana, dalam kebaikanmu engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Ya Allah, haleluya. Saudaraku, perhatikan baik firman Tuhan ini. Tuhan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas di dalam kebaikan Tuhan. Kalau kita mau jujur, Tuhan itu terlalu baik. Mulai diselamatkannya hidup kita. Kita yang tidak layak menerima keselamatan oleh karena manusia semua telah jatuh dalam dosa. Itu sebabnya Allah perlu turun menjadi sama dengan manusia. Diselamatkannya saudara dan saya. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal kita, bukan karena ibadah kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Maka kita diselamatkan. Dari situ kita bisa lihat, Tuhan, Engkau menebus saya, Engkau menyelamatkan saya karena murni kebaikan Tuhan, bukan karena apa yang kita buat. Bukan hanya diselamatkan, tapi juga Tuhan pelihara hidup saudara dan saya. Hari demi hari Tuhan sertai, hari demi hari Tuhan pelihara, hari demi hari Tuhan bela, hari demi hari Tuhan tuntun sehingga kita boleh ada di hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Hari ini kita diingatkan betapa baikan Tuhan itu melimpah dalam hidup kita. Saudara, kalau kita sadar, orang-orang yang menyadari bahwa Tuhan terlalu baik dalam hidup kita, maka yang pertama, tetap terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, tetap andalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan baik dan apapun yang Dia kerjakan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan. Yang kedua, karena kita tahu kebaikan Tuhan melimpah dalam hidup kita, percaya bahwa apapun yang Dia buat itu adalah baik buat kita. Alkitab katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Kalau kita menyembah Allah yang baik, Dia Bapa yang baik, maka apalagi yang kita takutkan? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik rancangan orang jahat, orang-orang yang berusaha menjatuhkan hidup kita, itu Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kenapa? Karena bukan keadaan yang baik yang menentukan hidup kita, tapi Tuhan yang baik yang menentukan kehidupan kita. Karena kebaikan Tuhan akan berlimpah buat orang-orang yang takut akan Tuhan dan berlindung kepada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat berlimpahnya kebaikan Tuhan atas hidup kami. Sungguh kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib, pertolongan Tuhan yang dahsyat. Itu terus ada dalam kehidupan kami. Hari ini kami merenungkan firman-Mu. Kami tahu hidup kami tidak ditentukan oleh kebaikan manusia. Hidup kami ditentukan oleh kebaikan Tuhan. Itu sebabnya biarlah hari-hari hidup kami selalu mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari sedang mengalami pergumulan, masalah yang berat. Hamba berdoa, ya Roh Kudus, ingatkan mereka bahwa mereka memiliki Allah yang melimpahkan kebaikannya dalam hidup orang-orang yang takut akan Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Oh, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi atas hidup kami. Kami terima kuasa kesembuhan terjadi atas kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kita.
kebaikan Tuhan itu selalu berlimpah-limpah buat orang yang takut akan Tuhan dan berlindung kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.